Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain. Nabi SAW berkata kepada Husain, "Kam ilahan ta'budu?" Ada berapa Tuhan yang kamu sembah? Qala sab'atun, ada 7. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama'i. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Kata Husain. Qala, Nabi mengatakan, man li ragbatika wa rahbatika. Lalu Tuhan yang mana yang engkau paling harapkan dan paling engkau takuti? Qala, kata Husain, alladzi fis sama'i, yaitu Tuhan yang ada di langit. Qala, fabsuqis sittata wa'budil ladzi fis sama'i wa ana u'allimuka da'wataini. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu tinggalkan Tuhan yang 6 tersebut, sembahlah Tuhan yang 1 yang ada di langit, dan aku akan ajarkan kepadamu 2 doa. Fa'aslama wa 'allamahu. Maka Husain pun masuk Islam dan Nabi SAW mengajarkan doa tersebut. An-Nabi SAW ayyaqula. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku petunjuk untukku dan jauhkanlah aku dari keburukan jiwaku. Wa fima nuqila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fi kutubil mutaqaddimati. Dan juga dalam riwayat yang dinukil dari kitab-kitab yang mutaqaddimah, kitab-kitab umat-umat terdahulu tentang ciri-ciri Nabi terakhir dan para sahabatnya. Disebutkan dalam kitab-kitab orang-orang terdahulu bahwasanya annahum yasjuduna bil ardi wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama'i. Bahwasanya di antara ciri Nabi terakhir dan para sahabatnya adalah mereka bersujud di bumi dan mereka meyakini bahwasanya ilah mereka, Tuhan mereka ada di langit. Syekh Abdullah Al-Qusayr di catatan kaki yang pertama beliau mengatakan, dallat ala uluwillahi ta'ala ala khalqihi wa fawqiyatihi adillatun la takhfa syakhratan wa la tuhsa kathratan. Terkait dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah, maka beliau katakan adillatun la takhfa syakhratan wa la tuhsa kathratan, dalil-dalil yang tidak samar lagi tentang kemasyhurannya dan tidak terhitung tentang banyaknya, telah menunjukkan ala uluwillah, sifat maha tinggi Allah Ta'ala di atas para makhluknya, dan fauqiyatihi, bahwasanya Allah ada di atas. Wadalla alaihi ijma'us salafi, demikian juga ini ditunjukkan oleh ijma' salaf. Wal aqlu wal fitratu, demikian juga ditunjukkan oleh akal dan juga fitrah yang lurus. Pemidzalika, di antara dalil-dalil tersebut. Nah, di sini beliau membawakan beberapa jenis dalil, ya. Perhatikan yang disebutkan oleh beliau di sini adalah jenis dalil, bukan jumlah dalil. Ya, jadi jumlah dalilnya tentu lebih banyak daripada jenisnya. Satu jenis ini mengandung beberapa dalil. Awalan, jenis yang pertama, an-nususul musarrihatu bi fawqiyatihi. Dalil jenis pertama yang menunjukkan sifat maha tinggi Allah dan bahwasanya Allah ada di langit, ada di atas, adalah nas-nas yang secara tegas menunjukkan fauqiyah, menunjukkan Allah di atas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah al-qahir yang menguasai segala sesuatu, yang ia berada di atas para hambanya. Surat Al-An'am ayat 18. Wa qala subhanahu
'anil malaikati 'alaihimus salam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Surat An-Nahl ayat 50. Tsaniyan, jenis dalil yang kedua adalah ikhbaruhu ta'ala bi su'udil asya'i. Allah Ta'ala mengabarkan perkara-perkara itu su'ud, naik kepadanya. Wa urujiha ilaihi wa nuzuliha minhu. Dan Allah juga kabarkan bahwasanya perkara-perkara itu uruj, naik ilaihi kepada Allah, dan juga sebagian perkara nuzul, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Faqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat dan ruh itu ta'ruju, naik ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ma'arij ayat keempat. Wa qauluhu, dan juga Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Al-kalimut thayyib, perkataan-perkataan yang baik itu yas'udu, naik ilaihi kepada Allah. Demikian juga al-'amalus shalihu, amal-amal yang saleh, yarfa'uhu, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat ke-10. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Dan orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, mereka mengetahui bahwasanya kitab tersebut munazzalun, diturunkan. Berarti kitab turun dari Allah. Min rabbika, dari Rabbmu, bil haqq, dengan kebenaran. Surat An-Nahl ayat 102. Thalithan, tasrihuhu bi raf'i ba'dhi khalqihi ilaihi. Pernyataan tegas Allah Subhanahu wa taala tentang diangkatnya sebagian makhluknya kepadanya, pada Allah. Kaqaulihi ta'ala an Isa alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi Isa alaihi salam. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkatnya kepadanya, kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 158. Ya, maka poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga perbedaannya pada jenis yang pertama adalah ayat-ayat yang menggunakan kata-kata fauqa. Ya. Sedangkan pada jenis yang kedua, ayat-ayat yang menggunakan kata-kata uruj, su'ud, dan juga nuzul. Ya, uruj artinya naik, su'ud juga artinya naik, nuzul artinya turun. Sedangkan yang pada poin ketiga adalah ayat-ayat yang menggunakan kata-kata rafa', ar-raf'u atau rafa'a. Yang semua ini intinya sama saja, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala di langit, bahwasanya Allah Ta'ala di atas. Rabi'an yang keempat, tasrihuhu ta'ala bi'uluwihi al-mutlaqi ad-dali ala jami'i anwa'il uluwi. Pernyataan tegas Allah Subhanahu wa taala tentang sifat maha tingginya yang mutlak, yang ini menunjukkan bahwasanya sifat maha tinggi Allah itu mencakup semua jenis kemahatinggian, dzatan wa qadran wa af'alan. Baik maha tinggi secara zatnya, maha tinggi secara kedudukannya, dan maha tinggi perbuatannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, di sini digunakan kata-kata huwal 'ali, Allah maha tinggi. Ini menyebutkan nama Allah Al-'Ali, dan di dalamnya terkandung sifat ulu. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang maha tinggi. Surat Al-A'la ayat pertama. Fal aliyyu wal a'la huwa alladhi lahu al-uluwu al-mutlaqu min jami'il wujuhi. Maka nama Allah Al-Ali dan nama Allah Al-A'la
Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki al-ulu, memiliki sifat maha tinggi yang mutlak, yang mencakup semua sisi dari kemahatinggian. Yang pertama, uluwud dzati. Ya, sifat maha tinggi Allah mengandung uluwud dzat, ketinggian dalam zatnya. Zat Allah, dirinya Allah itu tinggi. Wa huwa kaunuhu fawqal arsy, fawqa jami'il makhluqati. Yaitu maksudnya, maksud dari uluwud dzat adalah bahwasanya Allah Ta'ala di atas arsy dan di atas seluruh makhluknya. Yang kedua, uluwul qadari, ketinggian dari sisi kedudukannya. Falahu min kulli sifatin kamalin a'laha. Maka sifat-sifat Allah yang semuanya sempurna, Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi dari semua sifat-sifat yang Allah miliki. Itu adalah semua sifat-sifat yang paling puncaknya. Seperti misalnya Allah Ta'ala punya sifat al-afu, memaafkan. Makhluk juga memaafkan, manusia memaafkan. Namun sifat al-afu yang Allah miliki itu sifat yang paling tinggi, jauh lebih tinggi daripada seluruh makhluknya, yang paling puncak. Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah, penyayang. Manusia juga penyayang. Namun sifat Allah, sifat rahmat Allah yang paling tingginya, yang paling puncaknya. Yang ketiga, uluwul qahri, ketinggian dari sisi kekuasaannya. Allah Ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah yang maha kuasa, berada di atas seluruh hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah maha hikmah hukumnya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 18. Fal khalqu kulluhum fi qabdatihi wa tahta qahrihi. Maka seluruh makhluk itu dalam genggaman Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Maka sifat ulu, sifat maha tinggi Allah itu mencakup semua kemahatinggian. Dan orang-orang nufatus sifat, mereka hanya menetapkan sifat Allah dalam uluwul qadar dan uluwul qahr. Mereka tidak mau menetapkan uluwul dzat. Padahal kalau demikian berarti sifat ulu Allah tidak sempurna, tidak mencakup seluruh kemahatinggian dari segala sisi. Yang benar, Allah Ta'ala maha tinggi dari segala sisi, baik dalam kedudukannya, baik dalam penguasaannya, dalam kekuasaannya, demikian juga dalam zatnya. Allah maha tinggi. Khamisan takhsisuhu anna ba'dal makhluqati bi annaha indahu wa anna ba'daha aqrabu ilaihi min ba'din. Allah Ta'ala mengkhususkan sebagian makhluknya, dan Allah menyatakan bahwasanya sebagian makhluk tersebut yaitu aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepada Allah, min ba'din, daripada sebagian yang lain. Allah menyatakan ada makhluk yang lebih dekat kepadanya daripada yang lain. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah di atas, sehingga ada yang lebih dekat, ada yang lebih jauh. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Para malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka bertasbih dan memuji Rabbnya, dan mereka beriman kepada Rabbnya. Surat Ghafir ayat ke-7. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak istikbar, mereka tidak sombong, sehingga tidak beribadah. La yastakbirun artinya enggan. Mereka tidak enggan untuk beribadah kepada Allah. Wa la yastahsirun, dan mereka tidak letih, mereka tidak lelah dalam beribadah kepada Allah. Surat Al-An'am ayat 19. Sadisan, yang keenam, tasrihuhu ta'ala bi'annahu yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi.
penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala mengatur semua urusan dari langit sampai ke bumi, kemudian semua urusan tersebut ya arju ilaihi, kembali naik kepada Allah. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Allah taala mengatur semua urusan dari langit sampai ke bumi, kemudian naik kembali kepada Allah. Surat As-Sajdah ayat kelima. Sabi'an yang ketujuh, ikhbaruhu subhanahu wa ta'ala bi'annahu istawa 'alal 'arsy. Allah taala mengabarkan bahwasanya ia beristiwa di atas arsy. Alladzi huwa a'la makhluqatihi, yang arsy merupakan makhluk Allah yang paling tinggi posisinya. Wa qad jaa'a dzalika fi sab'i mawadhi'a 'ala wajhi tamadduhi wa thana'i bidzalika 'ala nafsihi. Dan Allah sebutkan istiwa dalam 7 tempat di dalam Al-Qur'an, dan semua konteksnya adalah konteks tamadduh, konteks sedang memuji, wasana, dan memuji. Bidzalika 'ala nafsi, memuji dirinya. Ya, maka Allah taala menyebut istiwa dalam konteks sedang memuji dirinya. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya sifat istiwa Allah di atas arsy adalah suatu hal yang sempurna, suatu hal yang terpuji, bukan kekurangan, bukan aib. Waqad ja'at makrunatan bima yabharul uqulu min sifati kamalihi. Dan penyebutan tentang istiwanya Allah itu makrunatan di sebagian ayat digandingkan dengan bima yabharul uqul, yang membuat akal itu terang, ya, digandingkan dengan min sifati kamalihi, digandingkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat 59, Allah Ta'ala katakan, "Tsumma istawa 'alal 'arsy ar-Rahman." Allah Ta'ala istiwa di atas arsy, kemudian Allah katakan Ar-Rahman. Ya, digandingkan dengan nama Allah Ar-Rahman, digandingkan dengan sifat rahmah. Demikian juga dalam surat Thaha, Allah Ta'ala katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy, digandingkan dengan nama Ar-Rahman. Wa nu'ti 'azamatihi wa jalalihi wa 'azimi tadbirihi wa hikmatihi fi af'alihi. Dan terkadang digandingkan dengan sifat-sifat kemahagunan Allah dan kemuliaan Allah dan kebesaran Allah ketika mengatur urusan-urusannya, dan kebijaksanaan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi sifat istiwa Allah disebutkan dalam konteks pujian dan juga digandengkan dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Menunjukkan bahwasanya istiwanya Allah di atas arsy ini bukan aib sama sekali. Maka ini adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Thaminan yang ke-8, wa min sunnati sahihati su'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jariyati. Di antara dalil dari as-sunnah adalah pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak wanita. Aina Allahu? Di mana Allah? Faqalat, maka budak tersebut mengatakan, fis sama'i. Allah ada di langit. Faqala li sayyidiha, maka Nabi mengatakan kepada pemilik budak, a'tiqha fa innaha mu'minatun. Bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Faqara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jariyata ala qawliha innallaha fis sama'i. Maka Nabi SAW menyetujui perkataan budak wanita tersebut ketika dia mengatakan bahwasanya Allah di langit. Wa syahida laha bil imani, bahkan Nabi mempersaksikan dia adalah wanita yang beriman. Fahuwa min aslahil adillati ala itsbatil uluwi lillahi ta'ala. Maka ini di antara dalil yang paling tegas, yang paling jelas, yang menetapkan sifat ulu, sifat maha tinggi Allah Ta'ala, wal fawqiyati, dan menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala ada di atas. Wa ibtali ma qalathu al-mu'attilatu al-jahmiyatu. Dan ini adalah dalil yang paling tegas yang membatalkan perkataan orang-orang Mu'attilah Jahmiyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, "Ala ta'manuni
wa ana aminu man fis samai. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang ada di langit. Aku adalah orang yang dipercaya oleh zat yang ada di langit, kata Nabi SAW. Maka Nabi sendiri menegaskan Allah Ta'ala di langit. Rawahu Muslim, hadisnya sahih, riwayat Muslim. Wa kanat ummul mu'minina Zainab fi hayati Nabi SAW taqulu. Dan Zainab, salah seorang istri Nabi SAW, ketika Nabi masih hidup, ia berkata, muftakhiratan ala azwajin Nabi SAW, dalam rangka berbangga diri di hadapan para istri-istri Nabi yang lain. Zainab mengatakan, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawatin. Kalian dinikahkan dengan Nabi SAW oleh keluarga-keluarga kalian. Sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang 7, dari atas 7 langit. Rawahu al-Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Zainab ummul mukminin radhiyallahu taala anha, beliau memahami bahwasanya Allah Taala ada di langit. Tasi'an yang ke-9. Wa naqala Ibnu Abdul Barr rahimahullah an ulama'i sahabati wat tabi'in. Ibnu Abdul Barr, seorang ulama Malikiyah, beliau menukil riwayat dari para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Alladzina humila anhum at-ta'wilu, yang mereka dihumil anhum, artinya mereka diyakini sebagai orang yang kompeten, sebagai orang yang ahli dalam masalah at-ta'wil, dalam masalah tafsir. Qalu fi ta'wili qaulihi ta'ala. Mereka, para sahabat dan tabi'in yang ahli tafsir tersebut, mereka mengatakan tentang ta'wil, tentang tafsir dari firman Allah Ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada orang yang berbisik-bisik di antara tiga orang, ya. Tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Surat Al-Mujadal ayat ke-7. Al-ayata. Wa 'alal 'arsy wa ilmuhu fi kulli makanin. Para sahabat dan tabi'in yang ahli tafsir tersebut mengatakan, maksud ayat ini adalah huwa 'alal 'arsy, Allah Ta'ala di atas 'arsy. Wa ilmuhu fi kulli makan, namun ilmu Allah yang ada di mana-mana. Ya, jadi ini perkataan para sahabat dan tabi'in yang ahli tafsir. Mereka mengatakan ayat ini maksudnya adalah Allah Ta'ala di atas arsy, yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah, bukan Allahnya, bukan zat Allah. Ya. Wa ma khalafahum man yuhtajju bihi. Dan tidak ada orang-orang yang pendapatnya bisa menjadi hujjah, tidak ada di antara mereka yang menyelisihi tafsiran ini. Asyaran yang ke-10. Wa qala Al-Auza'i mengatakan, kunna wattabi'una mutawafiruna. Dahulu kami dan para tabi'in itu masih banyak. Naqulu, dan kami memiliki keyakinan, kami mengatakan, innallaha fawqa 'arsyihi wa nu'minu bima waradat bihi an-nususu min sifatihi. Bahwasanya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Dan kami beriman bahwasanya kami mengimani semua nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis tentang sifat-sifat Allah. Ya, maka ini nukilan ijma'. Ya, nukilan ijma' tadi dari Ibnu Abdul Barr. Demikian juga nukilan ijma' dari Al-Auza'i yang menunjukkan bahwasanya dahulu para salaf, sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in semuanya tidak ada khilafiyah. Mereka sepakat meyakini bahwasanya Allah Ta'ala di atas arsy. Wa kullu hadhihi al-anwa'i min an-nusus tadullu dilalatan qati'atan. Maka semua jenis-jenis dari nas-nas ini, perhatikan beliau katakan anwa', jenis. Jadi bukan berarti dalil Allah di atas arsy cuma 10, bukan.
Nah, ini cuma jenisnya saja, dan ini tidak semua jenis, masih banyak yang lain. Semua jenis-jenis nas-nas ini menunjukkan dilalatan qat'iyatan, menunjukkan dalil yang pasti, dalil yang kuat ala itsbati uluhi subhanahu ala khalqihi, untuk menetapkan sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa taala di atas para makhluknya. Wa annahu ta'ala fawqa 'arsyihi, dan menetapkan bahwasanya Allah taala di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, terpisahkan dari makhluknya. Allah taala ba'inun, terpisah dari makhluknya, tidak di dalam makhluk. Laisa baina tabaqatis sama'i, Allah tidak berada di antara tingkatan-tingkatan langit yang 7. Wala fil ardi, dan Allah juga tidak di bumi. Wala tahtal ardi, dan Allah juga tidak di atas bumi. Wala fi kulli makan, demikian juga Allah tidak di mana-mana. Kama yaz'umu ahlul ahwa'i alqailuna bil batil, sebagaimana sangkaan orang-orang ahlul ahwa artinya ahlul bid'ah, yang mereka mengatakan perkataan yang batil. Ta'ala Allahu wa taqaddasa an qaulihim 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi dan Allah Maha suci. Allah tersucikan dari perkataan mereka. Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Allah Ta'ala berfirman, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar, artinya sungguh fatal kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Ya, orang-orang yang bicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini sungguh fatal, sungguh bahaya, sungguh besar di sisi Allah. Iya quluna illa kadhiba, tidaklah yang mereka katakan kecuali kedustaan tentang Allah. Surat Al-Kahfi ayat kelima. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.